Hey yo guys, di sini gua mau ngerekap manhwa baru nih, tapi genrenya kultivasi sama regresi sih. Semoga kalian senang ya. Cerita dimulai dengan suara seorang lelaki tua. Aku adalah manusia biasa dari bumi. Aku berpendidikan, tapi 50 tahun sudah berlalu sejak aku tiba di dunia asing ini. Seorang gadis kecil datang membawakan makanan. Pak Tuasel, ibu menyuruhku memberikan ini. Terima kasih, jawab sang lelaki. Cepatlah sembuh dan buatkan sabun lagi ya, ucap si gadis ceria. Setelah ia pergi, si lelaki tua termenung. Ia mengingat masa lalu ketika masih bekerja di perusahaan bersama Direktur Kim dan karyawan lainnya. Dalam perjalanan ke bengkel, terjadi longsor. Saat sadar, mereka berada di dunia yang asing dan berbahaya. Dunia itu dipenuhi makhluk aneh, rubah berekor 9 sebesar rumah, ular raksasa berkepala manusia, dan orang-orang terbang di langit. Dunia ini mirip dengan novel kultivasi immortal yang dulu pernah ia baca. Namun semua temannya mendapat kemampuan dan dibawa para immortan ke surga. Semua kecuali dia dan Direktur Kim. Mereka menunggu, berharap akan dijemput juga. Tapi harapan itu pupus. 6 bulan kemudian, Direktur Kim tak tahan dan membeli buku seni bela diri murahan. 3 bulan setelah itu, ia menjadi petarung kuat dan pergi meninggalkan lelaki tua ini sendirian. Aku tetap hidup, menjual sabun dari larutan alkali di dunia yang belum mengenal sabun. Tapi bahkan itu pun dicuri orang lain. Ia ditindas, dicurangi, dan perlahan kehilangan semuanya. Kini, ia sekarat, kedinginan, dan putus asa. Jika saja aku punya sedikit kesempatan, tiba-tiba cahaya menyinarinya. Tubuhnya kembali muda. Ia membuka mata dan ia kembali ke masa lalu. Hari saat mereka pergi ke bengkel. Sebelum longsor, ia telah regresi. Kesempatan kedua telah tiba. Namun belum sempat merenung, ia dimarahi seseorang. Dasar brengsek, kau melamun saat kita mendaki gunung. Pemuda pemarah itu bernama Jen Myung-hun, keponakan direktur eksekutif, jadi kepala bagian karena nepotisme. Ia langsung menonjok Seo pria yang baru saja mengalami regresi. Tapi Seo tak gentar. Ya, aku melamun, tapi karena kau melempar semua pekerjaan padaku. Aku tak tidur karena lembur. Balasnya, semua kaget. Tapi Seo tahu, selama 50 tahun, ia selalu meminta maaf. Pada bandit, pada pejabat, pada seniman bela diri. Ia selalu tunduk. Tapi tidak kali ini. Aku tak akan berlutut pada orang yang bisa kulawan. Seo menampar balik Jen. Semua terkejut. Seo melanjutkan. Setelah berkali-kali dihajar, aku sadar satu hal. Kekerasan menimbulkan rasa takut. Dan rasa takut memaksa orang menyerah. Jiang pun berkata pelan, maaf. Seo menatap tajam. Aku tidak punya kekuatan mistis. Aku bukan tokoh utama, tapi aku akan mengubah takdirku. Setelah peristiwa penuh emosi sebelumnya, Jeon Myun Hun terdiam, merintih kesakitan. Salah satu karyawan memprotes. Manajer Seo, bagaimana bisa kau memukul rekan kerjamu sendiri? Seo menunduk. Kau benar, aku terbawa emosi. Maaf, tapi jujur saja, kita mungkin tak akan bertemu lagi sampai mati. Sebagai orang yang menyebabkan kecelakaan ini, aku hanya ingin minta maaf. Seorang rekan lainnya mencoba menenangkan. Kepala bagian John memang kasar, tapi reaksimu berlebihan. Manajer Seo meminta maaf saja padanya. Seo pun menoleh ke Jion. Aku minta maaf, aku terlalu meledak. Jion terlihat ingin membalas, namun menahan amarahnya. Suasana mereda. Direktur Kim bersuara. Kita harus segera keluar dari hutan ini. Sekalian cari desa. Jion berpikir, secara logika itu benar, tapi logika tak berlaku di dunia ini. Karena ini adalah dunia murim. Dunia di mana para immortal berburu keabadian, di mana hukum rimba berlaku, yang kuat memakan yang lemah, dan pedang menjadi penentu hidup dan mati. Nama hutan ini adalah Asian Paths. Tidak ada desa dan kota, hanya ada alam liar. Seo menyarankan, matahari akan segera tenggelam. Kita harus mencari tempat berlindung. Direktur
Kim menyahut, "Bagaimana dengan mobil? Apa masih bisa kita temukan?" Seo tahu itu sia-sia, tapi ia membiarkan mereka mencarinya agar tidak menghabiskan energinya. Meyakinkannya tak akan percaya. Mereka pun berpencar. Kelompok satu mencari mobil dan kelompok dua mencari tempat aman. Sebelum malam mereka berkumpul kembali di sebuah gua yang ditemukan secara kebetulan. Salah satu karyawan wanita heran. "Kita jatuh bersama mobil, tapi mobilnya tidak ikut." Yang lain menjawab, "Ini seperti dunia fantasi." Seo hanya tersenyum. "Kami menemukan gua ini juga di kehidupanku yang dulu, tapi setelah tersesat berjam-jam, malam pun tiba." Mereka tertawa mencoba menikmati malam yang terasa seperti berkemah. Namun, itu adalah malam terakhir mereka bisa tertawa bebas. Dalam gelap terdengar suara mengerikan. Sosok besar bermunculan dari bayang pepohonan. Penguasa hutan, seekor serigala raksasa muncul. Aroma manusia membuatnya tertarik. "Aku sudah hidup ribuan tahun, tapi aroma sepertimu aneh." Karyawan yang wanita yang bangun pertama kali menjerit, "Monster!" Seo berseteru, "Tunjukkan rasa hormat kalian, berlutut." Sang serigala menatap mereka. "Biasanya aku memangsa manusia, tapi karena salah satu dari kalian menunjukkan sikap hormat, aku akan memberi keringanan. Serahkan satu tangan dan kalian boleh tinggal di wilayahku selama 7 hari." Seo panik. Dalam hati dia berkata, "Dulu kami melawan dan semuanya kehilangan anggota tubuh, tapi kali ini setidaknya dia hanya minta satu tangan." Semuanya diam, lalu Direktur Seo maju perlahan. "Aku akan menyerahkan tanganku." Semuanya terkejut. Serigala berkata, Kau sopan. Aku akan mencoba agar kau terlalu menyakitkan." Dengan gigitan cepat, tangannya hilang. Manajer Seo menahan teriakan dan segera memakan tanaman herbal untuk menahan rasa sakit. Serigala menjilat darahnya dan mengejek, "Rasamu tak seperti istimewa, bahkan setiap lebih buruk karena kotoran mengalir di darahmu." Namun ia menempati janji, "Kalian boleh tinggal di wilayahku selama 7 hari." Setelah makhluk itu pergi, semua terpaku. Sio berdiri dan berkata, "Aku bertemu dengan dia pagi tadi. Dia memberitahuku ini adalah dunia murim. Kita akan aman selama 7 hari, tapi setelah itu kita harus memberi persembahan berikutnya." Semua orang mulai panik. Siapa yang akan memberikan tangan atau kakinya minggu depan? Dan diskusi pun dimulai. Beberapa menyarankan manajer SEO berguna. Dia akan menemukan tempat ini dan memberi kita makan. Kita harus belajar sebanyak mungkin darinya selama seminggu ini. Jion mengatakan karena dia sudah kehilangan tangan, dia tidak akan bertahan lama. Kita bisa menjadikan dia tumbal berikutnya. Namun di sudut gelap gua, manajer Xiao melihat itu. Setelah melihat kekacauan yang terjadi, manajer Kim menatap dengan mata tajam. Dalam pikirannya kemarahan memuncak. "Karena aku sudah cacat, mereka ingin memotong tubuhku, membuatku menjadi persembahan setiap minggu." Tangannya menggenggam batu besar di tanah. Ia berbisik, "Benar-benar tidak menyenangkan. Tapi dengan kekerasan yang kupelajari selama 50 tahun dari penindasan dunia ini," wajahnya penuh dendam, "aku bisa membunuh anak-anak modern seperti Jeon dengan satu tangan." Namun ia menghentikan gerakannya. Amarahnya terendam oleh kenyataan. "Tidak, aku bertindak sekarang, hubungan dengan Direktur Kim akan rusak. Tidak boleh." Teriakan terdengar memecah keheningan. "Hei Jeon, Hyun, tutup mulutmu. Kalau tidak, kakimu akan kupatahkan." Manajer Seo menghela nafas,
panjang. Ya, mereka memang bukan orang jahat, tapi rasa takut membuat semua orang kacau. Keesokan paginya, suasana menjadi berubah. Seekor ular aneh merayap ke arah ketua Oh, tapi ini bukan ular biasa, kepala dua, dan bukan pemangsa, melainkan peminum darah. Ular itu menjilat luka dan menghisap darah ketua Oh. Itu mendesis jijik. Dasar manusia modern, tercemar nikotin dan kolesterol, menjijikkan. Manajer SEO tertawa kecil. Itu darah pekerjaan abad ke-21, jelas rasanya pahit. Tanpa banyak kata, manajer SEO memerintahkan John, bantu aku mengumpulkan tanaman obat. John tampak kaget. Apa kau memanggilku dengan nama lengkapku? Bukankah kamu lapar? Tanya manajer SEO. Iya, aku lapar, jawab John dengan suara lirih. Mereka pun mengikuti SEO ke hutan. Mereka mulai menggali tanah. John menemukan akar yang besar. Apa ini ginseng? Tanyanya. SEO menjawab, bukan, itu bambu kuning. Sangat langka, bisa memperkuat tubuh. Benda berharga bagi para ahli bela diri. Jian tersenyum dan kembali menggali. Ia menemukan dua lagi. SEO berkata dengan singkat, lepaskan bajumu, kita akan membawa semuanya. Namun saat kembali ke camp, langit mendadak berubah. Petir menyambar dan suara langkah menggetarkan bumi. Dari langit, para kultivator turun. Mereka sendiri berdiri di hadapan para pekerja angkuh dan tak tersentuh. Salah satu dari mereka berkata, ada orang berbakat di sini. Tanpa peringatan, mereka menyerang. Salah satu karyawan terjatuh dan mengerang. Tiba-tiba matanya bersinar. Suara aneh keluar dari mulutnya. Tubuh ini adalah jalan menuju keabadian. Para kultivator menawarkan kekuatan. Gabunglah dengan Sekte Azur atau Sekte Black Ghost Valiant. Kami bisa membuat kalian abadi. Namun para pekerja hanya ingin satu hal, keluar dari tempat ini. Bisakah kamu membantu keluar? Tanya mereka. Tapi kultivator hanya tertawa, lalu menyerap John ke dalam guci artefak misterius penyegel jiwa. Manajer SEO berteriak, namun mereka sudah pergi. Kami sudah usir semua monster di tempat ini. Setidaknya akan aman 10 tahun ke depan. SEO memandang langit. Dalam hatinya ia mengingat masa lalu. Dulu kami berteriak, tapi tak pernah ada yang menolong. Hari pun berganti. Badai dan hujan tak kunjung reda. Petir menjambar hebat. Wakil ketua terluka parah. Kita butuh tanaman obat, teriak salah satu staf. Tiba-tiba seorang muncul dari kabut dengan langkah tenang dan aura tak biasa. Matanya tajam, nafasnya berat. Ia berkata, di tempat ini manusia hanyalah semut di hadapan naga. Manajer Kim terguncang. Siapa kau? Orang ini tersenyum tipis dengan suara yang dalam dan mengembang. Ia menjawab, aku Raja Naga Laut, Xian Hul. Di chapter 4 ini, terdengar teriakan seseorang yang berkata mengendalikan badai dari sebuah gua itu. Sang Raja Naga itu berkata, itu benar. Tiba-tiba muncul badai intan dari mana? Aku datang untuk mencari penyebabnya. Mana muda yang terbaring di sana pasti menggunakan Sorcery of the Stone. Dia mortal biasa tanpa jejak kultivasi sama sekali. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu dahsyat? Apalagi dia melakukannya tanpa dia sadari. Aneh sekali. Manajer SEO berkata, sejujurnya kami kebingungan di sini. Kami belum lama sampai tempat ini. Tapi tiba-tiba muncul orang sekuat dirimu kemarian. Bahkan mereka sampai membawa rekan-rekanku. Sang Raja Naga itu tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, maksudmu ada orang yang sangat berbakat di antara rekan-rekanmu? Dan tiba-tiba muncul kultivator dan mengambil mereka seolah-olah semuanya sudah direncanakan. Dan sekarang aku muncul tiba-tiba. Tidak ada pemuda atau nona muda ini? Itu benar, ucap timpalan manajer SEO. Sang Raja Naga kembali berkata, oh mortal,
Apa kau bahkan tahu di mana kita sekarang? Tempat ini dikenal sebagai Asian Ascension Path atau juga Path of Ascension, milik gerbang utama yang menuntun seseorang ke Upper Realm. Hanya dalam beberapa bulan akan terbuka retakan dimensi yang disebut Ascension Gate di sekitar sini. Itu terjadi sekali dalam ribuan tahun. Ada banyak kultivator dan makhluk kelas atas yang sudah berkumpul di Ascension Path untuk mencobanya ke Upper Realm. Jadi bukankah bukan hal yang aneh kalau muncul kultivator seperti aku di dekat kalian? Begitu ya? Tapi kata orang-orang, itu mereka akan membawa rekan-rekan kami ke sebuah, kata manajer Kim. Manajer Kim kembali berkata, kalau mereka pun niat naik ke Upper Realm, bagaimana rekan-rekan kami bergabung dengan mereka? Sang Raja Naga kembali menjawab, ya, kurasa berat untuk pemortal seperti kalian memahami ini. Ada teknik di antara kultivator yang bisa memperkecil dan memperbesar sesuatu untuk disimpan di dalam benda seperti ini. Mereka menyimpan seluruh sekte mereka di dalam benda seperti ini. Tujuan mereka adalah mencapai Upper Realm bersama seluruh sektanya ketika Ascension Gate terbuka. Bahkan aku sendiri sudah memasukkan salah satu kastil bawah laut dari klan naga laut dalam ke sini. Ada 1.800 naga laut dalam di sini. Manajer Seo dan manajer Kim tampak kaget. Keduanya termenung kebingungan. Lalu sang Raja Naga berkata dan menghampiri seorang gadis yang sangat terluka. Itu benar-benar aneh dan menarik. Kalau dia bergabung ke klan nagaku, dia bisa menjadi sosok yang hebat. Manajer Kim sontak berkata, Tete tunggu Nona. Sang Raja Naga berkata, aku akan memberikan darahku padanya dan menerimanya sebagai salah satu dari kami. Itu pilihan terbaik untuk kita semua. Ada satu saran dariku. Jangan seenaknya memberikan pertanyaan pada kultivator kelas atas, ucap sang Raja Naga, sembari menekan aura penindasan pada manajer Kim dan manajer Seo. Aku menjawab pertanyaan kalian karena aku sedang dermawan, tapi hampir semua kultivator akan langsung membunuh kalian karena kalian sudah berani mengajukan pertanyaan pada mereka. Raja Naga itu pun segera pergi ke langit. Siang hari pun tiba. Mereka semua dikulit. Ucap salah satu wanita. Ia berkata lagi, apa pula ini? Salju longsor muncul begitu saja entah dari mana. Lalu Immortal dan naga menculik rekan-rekanku. Hahaha. Manajer Kim segera menghampirinya. Begitu juga manajer Seo. Hai manajer Seo, pastikan kamu jangan sampai dibawa juga. Ucap wanita itu. Kalau kamu sampai di bawah seperti mereka, aku tidak akan bisa bertahan di dalam hutan sendirian. Manajer Seo berkata, waduh, kita juga sudah habis. Tiba-tiba, wanita itu menjerit kesakitan. Ada yang mendekat. Kenapa kau? Ucap manajer Kim. Itu di sini, kata wanita itu. Lalu terlihatlah seseorang kultivator. Dia berkata, hei, mortal, bagaimana bisa mortal berada di Ascension Path? Begitu. Ketika Ascension Gate akan terbuka, ruang di area sekitar menjadi tidak stabil. Tampaknya mereka terjebak di dalam badai ruang. Kuku-kuku, aku benar-benar jenius. Lalu siapa yang barusan memancarkan kesadaran begitu besar? Itu benar-benar keberadaan yang kuat. Kupikir ada sekte dari Upper Realm yang turun ke dunia ini. Manajer Kim berkata, siapa kau? Dia adalah rekan-rekan kami. Dengan satu serangan, kultivator itu membuat manajer Kim terpental jauh. Manajer Seo berkata, apa kau baik-baik saja? Punggungmu. Aku. Baik-baik saja, ucap manajer Kim. Kultivator itu mendekati wanita yang terluka dan berkata, nah, aku akan membawamu. Kau tidak punya akar spiritual, tapi aku bisa membangkitkannya dengan kekuatanku. Entah apa yang akan terjadi kalau kesadaran misterius terlibat dalam kesadaran. Divine Cultivator. Sang wanita menahan kesakitan dan berkata lemah. Direktur, manajer, kultivator kembali berbicara. Kau masih menyisakan perasaan duniawimu. Bahkan setelah aku menawarkanmu menjadi anggotaku. Lalu terlihat manajer Seo dan manajer Kim mengambang di udara. Kultivator itu berkata, kalau begitu, aku akan memutuskan ikatanmu dengan tanganku sendiri. Tidak. Kumohon. Jangan. Aku akan melakukan apapun. Ampuni mereka.
teriak sang wanita. Kultivator menjawab, kalau begitu, lupakan semua ikatan duniawimu. Mengerti? Ya, aku mengerti, ucap wanita itu sambil menundukkan kepala. Tapi, kalau aku membiarkan mereka di sini, perasaanmu masih akan tersisa. Jadi, aku akan mengirim mereka ke negara mortal terdekat. Mereka mungkin akan terpisah melalui retakan dimensi. Bahkan aku tidak tahu mereka akan mendarat di mana. Tiba-tiba, manajer CEO dan manajer Kim terseret ke dalam lubang portal. Sial, aku harus mengambil tanamannya, ucap manajer CEO. Sang wanita itu berkata, tunggu. Oh tidak. Tiba-tiba, manajer Kim dan Seo Yun terbaring di dalam sebuah ruangan. Manajer CEO berkata, "Hei, di mana ini?" Dalam hati dia berkata, "Di kehidupan sebelumnya, aku tidak jatuh di tempat seperti ini. Jadi, immortal itu tidak bohong. Kami mendarat secara acak. Tapi, entah kenapa jalan ini terasa familiar. Ini tempat yang pernah aku tinggali dulu." Rentasnya. Setelah itu terlihat manajer Kim berkata, "Wakil manajer CEO, aku tidak bisa memahami yang sebenarnya terjadi sekarang." Manajer Ku berkata, "Aku pun begitu." Manajer Kim kembali berbicara, "Aku lebih baik kalau semua ini hanyalah mimpi. Hanya tersisa kita berdua sekarang. Ya setidaknya aku harusnya bersyukur kalau kita tidak dibawa sama monster-monster itu." Manajer CEO berkata, "Kau benar, entahlah soal itu. Mungkin aku mengalami regresi, tapi di kehidupanku sebelumnya, aku benar-benar sampah bagaimanapun, juga kita tidak bisa selamanya. Diam di tempat sini kita lihat-lihat dulu di sekitar sini." Manajer Kim berkata, iya." Setelah berkeliling, manajer Kim kembali berkata, "Mereka bicara apa? Itu terdengar seperti Mandarin. Kenapa mereka berbisik sambil menatap kita?" Manajer CEO berkata, "Mereka berkata pakaian kita menggelikan." "Jangan khawatir, Direktur. Aku sedikit memahami Mandarin." Direktur Kim kembali berkata, "Oh baguslah." Manajer CEO berkata, "Aku bohong, mereka tidak menggunakan bahasa Mandarin. Bahasa mereka benar-benar berbeda dari Mandarin, meski cara menulisnya sama. Di kehidupan sebelumnya, aku harus menahan hinaan yang kuterima dari gembel selama 2 bulan. Hanya untuk mempelajari dasar bahasa mereka. Tapi aku tidak harus melewati hal yang sama kali ini. Kita beli baju baru saja," ucap manajer CEO. Manajer Kim berbicara, "Bagaimana proses mereka tidak akan menerima uang kita?" Terlihat setelah itu di sebuah toko ada orang yang berkata, "Demi dewa kamu memperbolehkan kami membeli tanaman berharga ini." Manajer CEO berkata, "Akar bambu kuning itu setidaknya berisi 800 tahun. Pria tua itu berkata, "Tentu setidaknya ini seharga 15 perak batang-batangan." Manajer SEO berkata dalam hati, 15. Aku tidak pernah memegang uang sebanyak itu di kehidupan sebelumnya. Kalau begitu cepatlah. Pria tua itu berkata segera. Setelah itu terlihat manajer SEO dan manajer Kim berada di rumah tua. Manajer SEO berkata, "Apa kita akan tinggal di rumah ini?" "Itu benar. Mulai hari ini seterusnya, aku akan mengajari bahasa yang digunakan di tempat ini." Manajer Kim berkata, "Terima kasih, Manajer SEO." Manajer SEO kembali berbicara dalam dirinya, "Aku bertingkah macam tidak ada masalah sama sekali. Tapi setelah menyuap seseorang untuk mendapatkan token identitas dan memberi tanah serta rumahnya, kami hanya perlu 1 perak sekarang. Kurasa kota ini adalah ibu kota, jadi semuanya mahal." Manajer pun kembali berkata, "Hai, karena kita sudah di tempat yang benar-benar berbeda, kenapa tidak memanggilku hanya dengan nama?" Baiklah Direktur, terima kasih." "Seo Yun," kata Kim. Malam pun tiba. Manajer SEO berkata, "Alasan kita bisa mendapatkan uang, karena aku menjual tanaman obat itu. Karena tidak akan ada punya pemasukan yang cukup kalau tanaman obatnya habis, jadi kita harus mencari cara untuk menghasilkan uangnya." Tim berkata, "Tapi bagaimana? Bagaimana kalau kita menggunakan perak yang didapat dari menjual ini untuk menjalankan bisnis?" Manajer SEO berkata dalam hati, "Dengan semua uang yang kami dapatkan dari menjual tanaman ini, ditambah dengan kemampuan sebagai direktur dari perusahaan kelas menengah, seharusnya kami masih punya harapan untuk menghasilkan uang. Karena aku sudah regresi,
Kenapa tidak berusaha mencapai mimpi yang lebih besar? Direktur Kim Yong-hun adalah seniman bela diri jeniusan. Setelah membaca buku seni bela diri tingkat ketiga di pasar, dia menjadi master muhrim hanya dalam beberapa bulan. Ketika dia memulai mempelajari seni bela diri dengan tingkatan yang lebih tinggi, dia menjadi salah satu seniman bela diri terkuat di Jiangsu. Tapi bagaimana kalau dia mempelajari seni bela diri tingkat atas dari awal? Mungkin aku bisa mempercepat kemunculan pendekar pedang terbaik di Jinwu setidaknya kurang dari 30 tahun. Dengan begitu, aku akan mendapatkan banyak keuntungan ketika bekerja untuknya. Tiba-tiba, Direktur Manajer Swag CEO berkata, Direktur ini dunia murim. Dunianya seni bela diri kalau tidak tahu kapan orang-orang Jianhou akan datang menghancurkan bisnis kita, jadi bukan sedekah kita setidaknya belajar cara membela diri. Kim kembali kepada Kim berkata seni bela diri tapi mereka tidak mengajarkan seni bela diri pada orang-orang yang bukan anggota sekte. Bagaimana bisa kita akan mempelajari jarinya? Manajer CEO berkata dalam hati, sebagai orang yang dianggap penciptaan novel murim, sudah kuduga dia akan tertarik. Ada 7 sekte ternama di kota ini. Di antara sekte Demon Slaying, The Will Save Binding, Supremacy Bian Manor, dan sekte 7 Misteris adalah sekte ortodoks di Jiangsu. Sedangkan kelompok Wolf Fan, Asosiasi Dark Knee, Bentang Dragon Fighting, itu dianggap sebagai sekte non-ortodoks. Orang-orang menyebut mereka 4 bidang dalam 3 iblis. Sekte Demon Slaying mendalami teknik bilar dan pedang. Will Save Binding itu sekte Buddhis. Sedangkan Supreme Bread Manor itu sekte Hao, mereka mengurus informasi. Sekte 7 Misteri memiliki sejarah panjang. Mereka mempelajari berbagai seni bela diri. Sayangnya, tidak banyak informasi tentang 3 iblis. Dirumorkan, mereka hebat dalam teknik stealth dan ilmu hitam. Mereka melakukan banyak tindakan ilegal. Sekte mana yang menurutmu terbaik? Ucap manajer CEO. Kim berkata, tentu sekte Demon Slaying. Seniman bela diri jelas harus menggunakan pedang dan seorang pria harus belajar teknik pedang. Manajer CEO berkata, cocok untuk orang tersebut disebut pendekar baik di kehidupan sebelumnya. Tapi bagaimana kalau kau bisa tahu semua ini? Aku hanya menggunting pembicaraan cerminan berbeda. 3 bulan kemudian, terlihat ada seseorang yang berkata, berhenti apa urusan Anda? Datang ke sini. Dia adalah kakakku. Kami mendengar betapa terkenal sekte Demon Slaying. Jadi kami datang untuk belajar seni bidadari diri. Sang pria berbadan kekar botak itu berkata, mereka terlihat punya cukup uang banyak. Tapi belajar bela diri di umurnya yang sekarang itu sangat sulit. Cie berkata, hahaha, bisa tidak mengantarkan kami untuk berbicara dengan petinggimu. Hanya ilmu untuk bela diri saja cukup. Setelah itu Sam berpindah di sebuah halaman luar sekte. Tepat di depan aula, ada seseorang yang berkata, jadi kau ingin mempelajari seni bela diri untuk membela diri? Manajer CEO kembali berkata, itu benar. Kalau bisa seni bela diri terbaik, kumohon. Sembari dia menyerahkan sebuah harta berharganya, lelaki itu berkata, kurasa kau bisa menjadi murid luar, namun kami tidak memberikan perlakuan spesial pada orang yang bergabung lewat donasi, dan kami hanya bisa menerima salah satu dari kalian. Semua uang itu setara 1 akar bambu kuning, tapi mereka hanya mau memberikan pelayanan seremeh itu, ucap kata CEO. Setelah itu, manajer Kim berkata, apa kau berniat menit? Terima kasih banyak kakakku yang akan belajar. Ucap lelaki tua itu. Kalau begitu langsung saja ke tempat semua murid luar berkumpul. Lalu Kim berkata, Hayun, apa gunanya kalau hanya aku yang mempelajari senari seni bela diri? Aku pasti memilih sedikit lain kalau aku tahu harganya akan semahal ini. Shio berkata, jangan terlalu dipikirkan toh. Bukan aku berbakat dalam olahraga apapun. Aku cukup menjalankan bisnis dengan uang yang tersisa dan memberimu dukungan. Fokus saja dalam mempelajari seni bela diri. Manajer Kim terlihat termenung. Dia berkata, aku akan mengusahakan yang terbaik. Tapi aku sudah tahu entah, apa aku bisa melakukannya dengan benar? Manajer CEO berkata, jangan rendah diri priaku, yakin kau pasti bisa. Makasih, ucap manajer Kim. Setelah itu 7 bulan berlalu di kompetisi yang diadakan di dalam sekte.
Terlihat seseorang seperti ketua sekte yang berkata, apa murid war tanpa latar belakang bisa mengalahkan semua murid kesayanganku? Itu dia guys cerita manhwa recapnya dari manhwa berjudul A Regression of Tale the Code Division. Anjay. Jika kalian suka, tolong beri komen di bawah ya. Dan berilah komen di bawah saran buat mimin apa guys. Semoga kalian menyukainya.